wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Winarti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Indramayu dari PTD SMP Negeri 2 Lelea, dan rekan saya Pak Ibu Sofian, guru matematika di SMP Negeri 2 Lelea. Hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi, di mana praobservasi ini bertujuan untuk supervisi kelas nantinya. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ibnu? Alhamdulillah baik, Bu Cici. Ya, percakapan praobservasi ini nanti sebagai persiapan awal untuk langkah Pak Ibnu dalam supervisi kelas nanti, supaya Pak Ibnu nanti lebih siap, ya, lebih percaya diri dan melakukan yang terbaik untuk supervisi kelas nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Ibnu capai? Untuk pembelajaran kita itu nanti mengenai menjelaskan dan membuktikan tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, ya. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Ibnu kembangkan itu apa ya? Area yang ingin kita kembangkan itu nanti pada saat kita mengerjakan tentang teorema Pythagoras, ada bagian-bagian matematika dasar yang perlu dikembangkan lebih lanjut tentang contohnya perkalian dan penjumlahannya, karena perkalian dan penjumlahan dalam matematika itu menjadi dasar yang sangat penting untuk menjadi modal awal bagi anak. Ya, tepat sekali Pak Ibnu, karena memang modal awal matematika memang dasar penjumlahan dan pengurangan, perkalian serta pembagian dalam bilangan bulat itu modal awal dalam semua bentuk. Ya. Kemudian kira-kira strategi atau langkah-langkah apa yang Pak Ibnu ingin lakukan, ya, sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran, baik dari strategi atau metode, kira-kira apa yang akan Pak Ibnu lakukan? Nah, untuk strategi dan metodenya itu nanti kita akan coba praktekkan atau kita coba terapkan kombinasi dari ceramah dan diskusi kelompok. Jadi nanti setelah kita berikan materi pengantar di awal dengan metode ceramah, di dalamnya nanti kita akan adakan diskusi kelompok. Bagus sekali itu Pak. Ya, memang kita perlu ya mengadakan diskusi kelompok supaya pikiran anak lebih terbuka. Nah, kira-kira kapan nih Pak Ibnu ingin melakukan langkah-langkah tersebut? Waktunya di jadwal itu ya kita sudah rencanakan nanti melakukan di baik saya Jumat minggu ini ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama, ya. Bu Cici. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Pak Ibnu rencanakan berjalan lancar. Demikian percakapan praobservasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang soleh-solehan, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Sebelum dilanjut, mari kita buka dulu pertemuan kita di hari ini. Mari kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca al-Fatihah. Yang kedua, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucap hamdalah. Yang ketiga, mari kita sama-sama bersalawat untuk Nabi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya. Amin. Teman-teman kelas 8I yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita lanjut di semester yang kedua ini memasuki bab yang baru, bab yang ke-6 tentang teorema Pythagoras.
Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan teorema Pythagoras dan sampai sini ada yang tanyakan? Kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, kita langsung ke materi. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya, kita tulis dulu teorema Pythagoras. Dasar tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang teorema Pythagoras. Jadi, Pythagoras itu adalah nama seseorang matematikawan. Jadi bukan sesuatu hal yang lain, tapi diambil dari kata atau nama dari penemu teorinya atau teoremanya, namanya Pythagoras. Jadi Pythagoras itu mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, nanti ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Nah, dari sebuah segitiga siku-siku ini, sisi miringnya yang ini dinamakan sisi C, yang ininya A dan B. Ya, kalau C dikuadratkan, maka itu jumlahnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika dituliskan, rumus umumnya adalah bentuk dasarnya seperti ini. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, di mana C kuadratnya ini adalah sisi yang miring dari suatu segitiga siku-siku. Jadi teori ini atau teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau bukan segitiga siku-siku, maka teorema ini tidak bisa dipakai. Nah, salah satu tanda atau ciri dari sebuah segitiga siku-siku yaitu kalau pada gambar ada tanda seperti ini, atau tanda yang lain misalkan adalah seperti ini. Jadi di bagian pojoknya ada sebuah tanda. Ini menandakan bahwa sudutnya itu, besar sudut yang pojok ini adalah berapa? 90 derajat. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga dengan salah satu sudutnya 90 derajat, itu adalah segitiga siku-siku. Dari satu rumus ini bisa dikembangkan ke dalam rumus-rumus yang lain. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika yang ditanyakan sisi miring, maka rumusnya adalah A ditambah B. Kalau misalkan yang lain, misalkan yang ditanyakan A, bagaimana rumusnya? Maka kalau misalkan yang ditanyakan A, rumusnya menjadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau misalkan yang ditanyakan B, atau yang tidak diketahuinya B, sisi yang B, maka C kuadrat dikurangi A. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Kalau misalkan gak ada yang nanya, kita langsung ke bagian contoh realnya. Kita akan ke contoh. Ini udah ditulis? Bagus. Bagus ya.
miring dari C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadratnya berapa? 6 kuadrat berapa? 36 tambah 64 berapa? 100. Kita akan ubah dari C kuadrat menjadi C biasa. Ini caranya nih gimana kan? Akar 100 sama dengan berapa? 10. Nah. Jadi panjang sisi miringnya adalah 10 meter. Gimana teman-teman? Ya. Kasih tepuk tangan. Oke. Dari jawaban Amel ini kita cek sama-sama, kita lihat bareng-bareng. Kalau kita lihat dan perhatikan, jawabannya sudah sesuai dengan contoh. Ya. Jadi jawaban dari Amel ini benar bahwa panjang sisi miringnya adalah 10 meter. Barangkali di sini teman-teman ada yang berbeda jawabannya, ada tidak? Sama semua? Benar. Yakin? Yaudah, berarti kalau misalkan sudah sama, jawabannya benar semua. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Sebelum tutup, sebelum diakhiri, mari kita bahas kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang sudah kita pelajari bahwasannya teorema Pythagoras itu adalah kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, maka kuadrat panjang sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang apa? Yang lain. Ya. Kemudian teorema Pythagoras itu rumusnya atau bisa kita tuliskan rumusnya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Jadi untuk kali ini yang baru kita bahas baru teorema Pythagorasnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut lagi pembahasannya mengenai triple Pythagoras. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini cukup. Kalau ada kata-kata yang salah dari Pak Ibnu, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Pak Ibnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ciwinarti CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Lelean Kabupaten Indramayu. Bersama saya Pak Ibnu Sofyan, guru matematika. Bagaimana kabarnya Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, setelah kemarin saya mengobservasi Pak Ibnu ya, melakukan supervisi kelas. Bisa Bapak ceritakan bagaimana perasaan Bapak? Perasaannya ya alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali kemarin bisa berjalan dengan lancar. Tapi mungkin ada sedikit hal-hal yang kurang maksimal begitu. Jadi ada sedikit ya kurang maksimal begitu. Alhamdulillah ya Pak ya, kemarin proses pembelajarannya berjalan lancar. Nah, kira-kira apa nih yang kurang maksimal menurut Pak Ibnu? Jadi tahapan-tahapannya sebenarnya sudah berjalan dengan lancar, cuma kemarin itu yang kurang maksimal pada saat kita melakukan presentasi hanya beberapa kelompok saja yang menanggapi. Jadi di bagian itu yang saya rasa kurang maksimal. Kalau misalkan anak-anak bisa menanggapi semua itu saya rasa akan lebih baik lagi. Nah, betul sekali Pak. Nah, kira-kira untuk kedepannya nih ya, untuk memperbaiki kekurangan tersebut, kira-kira apa nih yang ingin Bapak lakukan? Saya rasa untuk memaksimalkan prosesnya, mungkin dari segi metode dan caranya kita akan ubah sedikit atau kita kombinasikan lagi. Kalau kemarin itu kan kita baru kerja kelompok dengan sedikit kombinasi dari caranya. Mungkin kedepannya kita bisa tambahin atau kombinasikan lagi dengan permainan atau dengan kuis begitu. Jadi biar bisa maksimal. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Oh ya, kemarin kan Bapak punya target untuk area pengembangan. Nah, Ya. untuk di area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu sudah tercapai atau belum? Kalau dilihat dari kejadian atau proses yang kemarin itu, alhamdulillah sudah cukup baik nih, tapi memang belum mencapai kriteria yang diinginkan, tapi secara keseluruhan sudah lumayan bagus. Nah, dari yang sudah Bapak ceritakan tadi kan Bapak kan berencana untuk memperbaiki ya. Kira-kira itu kelanjutannya kapan ya Pak? Kita mau memperbaiki atau melanjutkan ini di minggu depannya lagi, pada saat kita ada tatap muka kembali. Oh, minggu depan ya Pak ya. Ya. Ya baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya ya. Ya mungkin ini saja Pak sementara, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih. Ya, demikian percakapan pasca observasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Cici, gimana tadi perasaannya tadi sebagai observer ya, mengamati kegiatan proses pembelajaran oleh rekan Bu Cici sendiri? Alhamdulillah Pak, tadi sangat lega ya. Saya senang karena tadi ketika saya mengobservasi apa yang direncanakan sama Pak Ibnu Sofyan ternyata tercapai ya. Apa yang direncanakan itu bisa beliau laksanakan di dalam proses pembelajaran. Jadi sangat sesuai dengan pra-observasi ya, dari percakapan yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Ibnu Sofyan selaku guru yang diobservasi ya. sama Ibu Cici Ya, ya. kebetulan sama-sama guru matematika biar saya juga tahu gitu ya. Ketika materi ini saya juga bisa belajar dari beliau Pak. Jadi ketika materi ini beliau nih pakai metode apa, pakai strategi apa dalam proses pembelajaran, dan apa yang beliau paparkan ketika observasi sama ketika pelaksanaan observasinya sendiri itu sangat sesuai. Baik Ibu, jadi pada intinya Ibu sudah mampu melakukan tahapan sesuai dengan peran Ibu sebagai observer ya Bu ya. Tentunya ini tidak lepas dari pembelajaran Ibu selama ini dalam proses pendidikan guru penggerak ya. Sekali lagi selamat Ibu. Selamat
selamat Ibu. Ibu sudah melakukan perannya Ibu sebagai observer, dan ya Ibu juga tadi mampu menguatkan ini ya, menguatkan guru yang tadi sudah diobservasi oleh Ibu ya, sehingga di sana muncul hal-hal yang sekiranya merupakan potensi dari guru tersebut dan bisa keluar tadi. Bisa memberikan solusi sendiri juga dari guru yang bersangkutan. Jadi Ibu sudah mampu memfasilitasi ya Bu ya sebagai observer. Sekali lagi selamat untuk Bu Cici. Terima Terus, kasih Pak Utomo. ya, Ya, sama-sama. ini tidak lepas dari bimbingan Pak. Ya, ya sama-sama Bu. Kita terus kolaborasi ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Terima kasih Bu Cici. Ya, sama-sama.